Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang alat ukur, yaitu mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Pada saat melihat skala, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar atau skala alat ukur yang lainnya seperti jangka sorong dan mikrometer skrup. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat. Kesalahan akibat beda sudut kemiringan dalam melihat disebut kesalahan paralak. Coba kita lihat contoh di bawah ini. Kalau kita melihat skala penggaris atau skala alat ukur yang lain dengan sudut kemiringan tertentu dari sebelah kiri, nanti yang terlihat adalah yang di sebelah kiri angka yang sebenarnya, skala yang sebenarnya, yaitu 21,6 cm. Atau kalau kita melihat dengan sudut kemiringan tertentu dari sebelah kanan, maka yang terlihat adalah di sebelah kanannya skala yang sebenarnya, yaitu 21,8 cm. Seharusnya kita melihat tegak lurus dengan skala sehingga hasilnya adalah 21,7 cm. Ini adalah hasil yang benar, yang tegak lurus, sedangkan yang 21,6 dan 21,8 ini adalah hasil yang salah, yang disebut dengan kesalahan paralak atau kesalahan akibat beda sudut kemiringan dalam melihat. Berikutnya adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki bagian-bagian rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap ada bagian rahang tetap bawah dan rahang tetap atas. Sedangkan rahang geser ada bagian rahang geser bawah atau rahang sorong bawah dan rahang sorong atas atau rahang geser atas. Rahang tetap melekat pada skala utama yang panjang sampai ujung, ini yang panjang ini. Kemudian pada rahang geser melekat skala nonius, di sini nggak terlalu kelihatan, dan ada juga tombol kunci. Pada bagian ujung ada tangkai ukur kedalaman yang fungsinya untuk mengukur kedalaman. Berikutnya adalah penggunaan jangka sorong. Jangka sorong banyak sekali kegunaannya. Yang pertama adalah untuk mengukur diameter luar dan untuk mengukur ketebalan. Untuk mengukur diameter luar, contohnya adalah kita mengukur diameter kelereng atau bola kecil yang lain, dan juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan. Contohnya adalah mengukur ketebalan plat besi atau mengukur ketebalan balok. Kita lihat di sini, benda yang mau diukur kita letakkan di antara rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Kita jepit, kemudian kita kunci, dibaca skalanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam contohnya adalah pada cincin. Cincin itu di bagian tengahnya ada lubang. Nah, kita mau mengukur diameter lubang tersebut. Untuk mengukur diameter dalam sebuah benda, kita letakkan di antara rahang tetap atas dan rahang geser atas. Kita letakkan di antaranya, kemudian kita baca skalanya. Yang berikutnya adalah untuk mengukur kedalaman. Untuk mengukur kedalaman suatu benda, contohnya di sini adalah mengukur kedalaman dari gelas ukur kimia ya, atau mungkin kedalaman dari tutup spidol atau yang lain bisa kita ukur menggunakan tangkai kedalaman yang bagian bawah. Yang tangkainya kecil itu kita masukkan sampai kedalaman tertentu, kemudian kita baca skalanya. Demikian adalah hasil dari fungsi atau manfaat dari jangka sorong. Jangka sorong, cara membacanya bagaimana? Cara membaca jangka sorong, lihat skala. Yang pertama, lihat skala utama yang berada di sebelah kiri nonius. Kemudian ditambahkan dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. atau
di mana skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Kita lihat cara membacanya, lihat di samping. Di sini ada objek, benda diukur, mau mengukur ketebalan objek. Untuk mengukur ketebalan objek kita taruh di sini, kemudian kita kunci. Setelah itu baca skalanya. Pertama, skala utama yang berada di sebelah kiri nononius. Kita pegang nononiusnya ini. Berarti yang sebelah kiri mana? Kita lihat dari 0. Skala utama ini yang ini dari 0 sampai yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah yang diberi tanda panah warna biru. Ini menunjukkan skala berapa? Kita hitung dari sini. Dari sini ke sini 1 cm atau 10 mm. 1 cm, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ternyata skala utamanya adalah 1,4 cm atau 14 mm. Kemudian ditambah dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Skala terkecil skala nonius adalah 0,1 mm. Artinya dari ini 0 sampai garis di sebelahnya itu adalah 0,1 mm. Cari mana yang skala noniusnya paling lurus atau berhimpit dengan skala utama. Ternyata ini yang diberi kotak warna merah. Berarti berapa skalanya? Kita hitung dari sini 0,1 mili, 0,2 mili, 0,3 mili, 0,4 mili. Ternyata skala noniusnya adalah 0,4 mm atau 0,04 cm. Kemudian dari skala utama yang diperoleh dan skala nonius yang diperoleh kita jumlahkan. 14 mm ditambah 0,4 mm menjadi 14,4 cm atau jadikan senti 1,44 cm. Berikutnya cara membaca jangka sorong. Jangka sorong yang ada di laboratorium itu sering kebanyakan adalah yang seperti ini, yang skala terkecilnya 0,05 mm atau 0,005 cm. Kita lihat cara membacanya sama, yaitu lihat skala utama yang di sebelah kiri 0 nonius, kemudian ditambahkan dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, di mana skala noniusnya dengan skala terkecil 0,05 mm atau 0,005 cm. Kita lihat skala utama yang di sebelah kiri 0 nonius. Ini 0 noniusnya yang sebelah kiri, berarti ini yang di sebelah kirinya jari yang berwarna merah. Kita lihat, kita hitung skala utamanya dari sini. Dari sini ke sini adalah 1 cm. Sisanya 1 berarti 1,1 cm atau 11 mm. Ini 1,1 cm atau 11 mm. Kemudian kita baca skala nonius dari skala jangka sorong. Kita cari yang paling lurus. Mana yang paling lurus? Kita cari. Oh, ternyata yang paling lurus adalah ini yang ditunjuk oleh jari warna merah. Kita hitung. Di sini skala utama, skala noniusnya, skala terkecilnya 0,05 mm. Berarti kalau dari sini ke sini 0,05 mm, dari sini ke sini 0,1 mm. Kita hitung sampai garis merah ini tanda jari merah. Dari sini ke sini 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,65 mm. Jadi skala noniusnya adalah 0,65 mm. Kemudian kita jumlahkan 11 mm ditambah 0,65 mm sama dengan 11,65 mm atau 1,165 cm. Berikutnya adalah pengukuran dengan mikrometer skrup. Pertama, bagian-bagian mikrometer skrup. Di sini ada poros tetap, ada poros geser, ada pengunci, ada skala utama, ada skala nonius, pemutar, dan reset. Skala utama itu yang bagian horizontal, sedangkan skala nonius itu yang bagian vertikal. Ini ada frame, yaitu penghubung antara poros tetap dan poros geser. Selanjutnya
Penggunaan mikrometer skrup. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, atau onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Kalau di kelas, kalian bisa mencoba mengukur ketebalan buku yang kalian miliki. Yang berikutnya adalah cara membaca skala mikrometer skrup. Bagaimana cara membaca skala pada mikrometer skrup? Yang pertama adalah baca skala utama, di mana skala terkecilnya adalah 0,5 mm. Kemudian yang kedua, tambahkan dengan skala nonius yang lurus dengan garis tengah, di mana skala terkecilnya skala nonius itu 0,01 mm. Coba kita lihat contoh di samping. Di sini ada mikrometer skrup. Pertama yang kita lihat adalah skala utama. Skala utama itu yang horizontal. Skala utama yang kita lihat itu adalah dari 0 sampai garis yang paling pinggir atau yang paling dekat dengan garis vertikal skala nonius. Coba kita hitung dari 0. Di sini skala utama, skala terkecilnya 0,5 mm, artinya dari titik 0 sampai ke garis terdekat itu adalah 0,5 mm. Berarti kalau dari 0 sampai sini, ini adalah 1 mm. Kita hitung skala utamanya dari 0 sampai ke titik yang diberi tanda warna merah ini yang paling dekat dengan garis vertikal nonius. Dari sini ke sini, dari 0 ke 1 mm, kedua 2 mm, ketiga 3 mm, ditambah dari 3 ke sini itu adalah 0,5 mm. Jadi semuanya adalah 3,5 mm. Ini adalah skala utamanya. Kemudian kita jumlahkan dengan skala nonius. Skala nonius itu kita cari yang paling lurus dengan garis tengah atau garis horizontal, ini skala utama. Ternyata yang paling lurus adalah yang diberi tanda lingkar merah ini. Kita lihat, bisa dilihat dari skala yang bawah, yaitu skala 20, naik berarti 21, 22, 23, 24. Berarti skala noniusnya adalah 24 dikalikan satu bagian kecil ini adalah 0,01 mm. Berarti 24 dikalikan 0,01 mm. Berarti skala noniusnya 0,24 mm. Setelah kita dapatkan skala utama dan skala nonius, kemudian kita jumlahkan. Skala utama ditambah dengan skala nonius 3,5 mm ditambah 0,24 mm sama dengan 3,74 mm. Demikian pembahasan kali ini mengenai alat ukur, mistar, sangat sorong, dan mikrometer skrup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.